Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah, monggo kita wiwiti pengawasan dalu menika kanthi waosan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita badhe bahas tentang bab a'dzaru tarkil jamaah wal jum'ah. Udzur syar'i ataupun udzur dibolehkannya tidak mengikuti sholat berjamaah dan sholat Jumat gitu. Terus ada satu keperluan sehingga mboten saged rawuh wonten masjid nindakaken sholat berjamaah utawi nindakaken sholat Jumat berjamaah. Ananging Bapak Ibu rahimakumullah, saderengipun kita mlebet wonten pembahasan menika enten setunggaling hadis saking sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza maridul abdu au safar, apabila seorang hamba dia sakit, dia sakit atau sedang melakukan perjalanan, gerah utawi tindakan sehingga mboten saged nindakaken kegiatan kados biasanipun, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan rawahul Bukhari, maka dicatat baginya seperti amalan-amalan yang ia kerjakan ketika dia dalam kondisi mukim itu tidak bepergian, sahihan dan juga dalam kondisi sehat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dados semisal ngeten penjelasanipun ngeten Bapak Ibu. Menawi Bapak Ibu sedaya menika rutin menika anggenipun nindakaken salah satu contoh salat berjamaah wonten ten masjid. Rutin pun dados kebiasaan niku. Zuhur, asar, 5 waktu wonten masjid berjamaah. Lah, qadarullah ya, di suatu ketika menika kok ngraosaken gerah, sakit, sehingga mboten saged nindakaken salat berjamaah wonten ten masjid. Akhirnya nindakaken salat wonten ten griya ngeten. Itu salatnya di rumah itu dicatat sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan ketika dalam kondisi sehat. Biasanya pun menawi kondisi sehat salatnya wonten ten pundi? Ten masjid. Wonten berjamaah. Karena suatu hal dikarenakan sakit sehingga mboten saged rawuh wonten ten masjid nindakaken salat berjamaah, salat wonten ten griya. Ah, kutiba lahu, dicatat baginya mithlu makana ya'malu muqiman sahihan, dicatat baginya sebagaimana ia lakukan, kebiasaan yang ia lakukan dalam kondisi mukim, dalam kondisi sehat. Masya Allah. Ananging menawi para ulama menika njelasaken, tapi dengan syarat. Artinya ketika Bapak Ibu nindakaken salat wonten ten griya amargi gerah menika mboten saged rawuh wonten masjid, dicatat sebagaimana salat berjamaah, padahal salat wonten ten griya niki kiyambakan niki nggih. Tapi dicatat sebagai salat berjamaah. Dengan syarat nopo? Syaratnya adalah sudah memiliki kebiasaan.
Terus rutin menika. Anggenipun nindakaken salat ten masjid menika rutin. Sehingga menawi enten alangan menika tetap ditulis sebagaimana kebiasaannya. Utawi panjenengan tindakan. Nggih. Menawi mboten tindakan, Bapak Ibu nindakaken salat menika wonten ten masjid. Nggih berjamaah. Ananging mergi tindakan ya, bepergian suatu urusan sehingga kok tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena kondisinya safar, tetap ya kutibalahu mithlu maka nayak malu mukiman sohihan, ditulis sebagaimana kebiasaannya. Masya Allah gini. Dengan catatan apa niku wau? Rutin. Ajek anggenipun nindakaken menika. Lah niku namung setunggaling contoh ibadah. Lah ibadah sanesipun nggih kathah. Nggih, yang semisal ya. Nah, pramila menika a'dzar terkadang barangkali ya Bapak Ibu ingkang sampun saged rutin nindakaken salat jamaah wonten ten masjid, ya kadangkali mungkin ada alangan mboten saged rawuh wonten ten masjid, ananging menawi keseharian menika saged rutin ya insyaallah menika ditulis sebagaimana kebiasaannya. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, menika ada beberapa udzur, udzur niku napa sih? Bahasa udzur niku bahasane napa bahasa kita niku? Alasan boleh. Ya. Halangan juga boleh, eneng alangan. Ada alasan, tapi alasannya alasan yang syar'i. Syar'i itu yang dibenarkan secara syariat. Ora mung alasan-alasan tok, alasan-alasan tok ndak alasan syar'i. Udzur ni a'dzar niku adanya suatu alasan. Lah apa saja mboten saged nindakaken salat berjamaah utawi salat Jumat. Alasannya apa? Udzurnya apa saja? Ingkang sepindah al khaufu, takut ataupun khawatir. Al khaufu min maradin. Takut nanti nek aku budal ning masjid niki malah loro. Kenging corona, rame-rame nih corona menika nggih. Riyen mriki corona tutup mboten masjid e? Mboten nggih. Lancar mawon nggih, alhamdulillah. Aman nggih, mboten nenten napa aman nggih. Ada hampir setahun lebih mungkin ya. Masjidnya tutup mergo corona. Masjid tak tutup mergo corona. Wa a'lam bishawab. Ya mungkin itu syar'i juga. Ya syar'i karena memang ada satu penyakit yang membahayakan. Sehingga wah iki kok aku nek budal ning masjid malah meriang, malah loro-loro. Nah, ini namanya ada kekhawatiran min maradin ya. Dikarenakan mungkin akan ada penyakit au dhararin atau akan ada bahaya. Ya, bisa babi dihabi kalau dia berangkat ke masjid. Ya. Nah, ini boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengarkan nida itu panggilan, maksudnya panggilan adzan, barang siapa yang mendengarkan adzan. Falam yajibuhu fala sholatu lahu illa min udrin, maka tidak ada sholat baginya. Barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian kok tidak datang ke masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Artinya ini juga dipakai oleh dalil yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain. Artinya orang yang mengerjakan sholat sendiri itu dosa. Menawi mboten berjamaah itu dosa. Ya, karena menganggap ataupun menghukumi sholat berjamaah itu fardu ain. Fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya illa min udrin, kecuali ada udzur. Qalu, lajeng para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah wa mal udhr. Wahai Rasulullah, apa itu udzur? Udzurnya apa? Boleh tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun Jumat? Apa udzurnya? Qala khaufun au maradun. Ya, adanya khauf, rasa takut, adanya rasa khawatir, dan juga sakit. Ya, khawatir ya mungkin budal yang masjid
dicegat begal ning dalan mbok pilih kan itu kan. Barangkali mungkin ada ya. Sehingga wah, kalau malam-malam itu perjalanan tidak aman, mau berangkat dari rumah ke masjid kok ada apa begal atau apa itu. Nah, ini takut. Wal murad minal maradi, dan yang dimaksud dengan sakit ya, bukan sembarang sakit ini. Walladzi yasuku ma'ahul hudur kamasyaqatil mator, yaitu sakit yang apabila dia berangkat ke masjid ini merasa berat. Sakitnya itu sakit apa enggak? Ya sakit kalau berangkat ke masjid itu berat. Bukan sakit malas, sakit malas. Nek mumat kalau di sini lal marad yasir, bukan sakit yang ringan ya. Kasuda seperti pusing kepala yang ringan-ringan itu bukan udzur itu. Loro mas, loro panu ya ora oleh, loro panu ora budal ning masjid enggak bisa ya. Ya, jadi sakit di sini adalah sakit yang semisal dia berangkat ke masjid niku ngantos sempoyongan lah. Bahasa kita mungkin pripun? Ya, atau justru menambah berat sakitnya. Nggih, ada. Ya. Jadi sakit yang dimaksud di sini sakit yang berat ya. Atau dengan berangkatnya ke masjid ini malah menjadikan sakitnya tambah parah. Lah ini boleh ya, tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Enten gambaran nggih, enten contoh nggih gambaran untuk sakit yang berat yang kalau berangkat ke masjid sempoyongan malah tambah parah sakitnya, lah ini boleh ya. Ini udzur syar'i. Ya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma maridho, Rasulullah ketika sakit takhallafa anil masjid, beliau tidak berangkat ke masjid. Wa qala muru Abu Bakrin fal yusalli binnas. Ya, ketika Rasulullah sakit, menjelang sakit beliau, menjelang kematian menika, menjelang wafatnya beliau itu, beliau sampai demam tinggi. Ya, sampai dalam satu riwayat itu sampai demam, pusing, kepala beliau itu sampai diikat. Sehingga beliau tidak berangkat ke masjid, kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, menggantikan imam. Ya. Nah ini ya, jadi boleh, ini udzur syar'i ya, karena sakit. Lajeng yang kedua, wa yashmulu dharar, dan juga mengandung bahaya, maksudnya ada suatu bahaya. Seandainya berangkat ke masjid nanti akan ada bahaya. Di sini dicontohkan seperti tamrid malla muta'ahidun lahu walau ghairu qaribin. Seperti perawat. Ya, perawat lagi merawat orang sakit, ojo-ojo kok ditinggal malah meninggal. Ini khawatir, ini nanti ini lagi dalam keadaan sakit darurat ini. Ini nanti tak tinggal nanti malah tambah parah atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, maka boleh ya. Ini orang yang menjaga ini ya, boleh tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Contoh, perjalanan ada orang lewat kok ketabrak dan membutuhkan bantuan. Enggak boleh. Wah, yo ditinggal sih, tak Jumatan sih. Nah, enggak boleh. Ini malah nanti menyebabkan kematian. Itu malah dosa nanti. Semisal ada orang kecelakaan, gitu ya. Kita mau berangkat Jumatan ya, atau mau sholat berjamaah. Ada orang kecelakaan, ya. Oh, sampai sudah parah seperti itu, kok malah, aduh saya tak tinggal sih sholat. Nah ini enggak boleh. Harus segera mendapatkan pertolongan. Karena ini menjaga nyawa. Ya. Hifdzun nafsi ini lebih diutamakan terlebih dahulu. Maka boleh. Ya, ini termasuk udzur syar'i. Udzur yang diperbolehkan. Ya. Merawat orang yang sakit, yang tidak ada yang mengurus, yaitu tadi seperti orang mungkin kecelakaan, ya, orang tak dikenal, ya, untuk menyelamatkan nyawa, ya, sampai itu tadi. Nah, ini termasuk udzur syar'i.
Li'anna daf'adz dharari minal muhimmat, karena mencegah doror itu, mencegah bahaya itu lebih utama. Ya, mencegah bahaya itu lebih utama. Terlebih ini berkaitan tentang nyawa. Nah, ini boleh. Fa illam yatadarraril maridhu bi ityanihil masjid raqiban au mahmulan au tabarra'a ahadun bi ayyarkibahu au yahmilahu au yaqutuhu in kana a'ma lazimat hul jum'atu wal dunal jamaah. Khusus untuk sholat Jumat, saumpama, khusus ini untuk sholat Jumat, apabila kehadirannya ke masjid ini tidak menimbulkan bahaya, khusus untuk sholat Jumat, apabila kehadirannya ke masjid tidak menimbulkan bahaya, ya, baik dia dengan naik kendaraan atau dengan cara dibopong, gotong rame-rame bawa ke masjid, au tabarra'a ahadun bi ayyarkibahu, atau ada orang yang merelakan diri, ayo budal ning masjid Jumatan tak boncengke. Ya. Mohon maaf, barangkali dia dalam kondisi ya tidak bisa jalan, mungkin tidak punya kaki barangkali ya. Kemudian ada orang menawarkan, ayo tak bonceng nih, budal Jumatan bareng tak boncengke. Ah, itu wajib dia harus datang. Gitu ya. Karena ada orang yang merelakan diri untuk membantu. Ya. Atau orang yang membopongnya, atau ada orang yang menuntunnya. Semisal nyon sewu, buta. Orang buta ya tidak bisa berangkat ke masjid karena tidak ada yang nuntun. Semisal. Kok kalau ada orang, ayo tak tuntun bareng, mangkat bareng ning masjid sholat Jumat, itu hukumnya wajib. Ya. Kalau ada yang nuntun, kalau ada yang boncengke, atau ada yang gendong katakan ya, maka lazimat hul jumu'atu, wajib baginya mengerjakan sholat Jumat. Ya, ini artinya orang yang buta saja, kalau ada yang nuntun berangkat ke masjid, ya itu wajib itu sholat Jumat. Atau mungkin ada orang yang stroke ya, ataupun lumpuh bagian bawahnya yang dia harus pakai kursi roda. Kemudian kok ada orang yang merelakan diri, ayo Pak tak dorong ke masjid sholat Jumat, maka ini juga hukumnya wajib. Fa'in wajadal a'ma qa'idan, kalau ada seorang yang buta mendapatkan ada orang yang menuntunnya ke masjid, lazimat hul jamaah. Bahkan kalau di sini ada yang mengatakan wajib baginya sholat berjamaah. Lah, ada sebuah dalil saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna rajulan a'ma qala, suatu ketika Rasulullah didatangi orang yang buta. Dia tidak bisa melihat. Orang buta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa liqa'idun yaqutuni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta. Enggak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Ya. Kalau dalam hadis di Umdatul Ahkam itu disebutkan, padahal jalan dari rumahnya ke masjid itu banyak binatang buas. Sedangkan dia dalam kondisi buta, tidak melihat. Enggak ada orang yang menuntun. Perjalanan dari rumah ke masjid itu banyak binatang buas. Bagaimana wahai Rasulullah? Ya. Fasa'ala Rasulullah ayyuraqqisalahu, maka dia datang kepada Rasulullah meminta diberikan keringanan agar sholatnya dikerjakan di rumah. Rasulullah, kula nyuwun dispensasi niki. Kula niku mboten saged ningali, mboten enten ingkang nuntun kula ten masjid. Perjalanan dari rumah ke masjid itu banyak binatang buas. Kula nyuwun dispensasi. Kula nyuwun keringanan, mboten nindakaken salat jamaah wonten ten masjid, ananging kula nyuwun keringanan salat menika wonten ten griya. Ya.
Kemudian fayusolli fi baitihi farakhasalahu, maka kemudian Rasulullah memberikan keringanan. Ya, salat ning omah. Falamma walla da'ahu, akan tetapi ketika orang itu mau pulang, da'ahu, Rasulullah memanggilnya. Sebentar. Faqala hal tasma'un nida'a, kamu ndak bisa melihat. Tapi kamu dengarkan adzan ndak? Iya, kamu ndak bisa melihat. Tapi kamu mendengarkan adzan apa mboten? Kata orang tadi, "Na'am." Iya, saya mendengarkan adzan. Qala fa'ajib. Nek ngono ya budal ning masjid tetep. Padahal dalam kondisi tidak melihat. Ya. Padahal kondisi tidak melihat. Lah ini minta keringanan Rasulullah untuk sholat di rumah. Ya, kata Rasulullah, iya jenengan mboten saged ningali, ning saged mirengke adzan, saged. Kalau adzan denger adzan, denger, ya sudah fa'ajib. Maka fa'ajib itu seruan adzan itu ya dijawab, ya disambut. Maksudnya ya datang. Nek dipanggil, nek diundang ya teko, maksudnya gitu bahasa simpel kita seperti itu. Ya, wa a'lam bishawab. Lah ini dalam kondisi seperti itu saja Rasulullah tetap memerintahkan orang yang kondisinya buta untuk tetap sholat berjamaah ten masjid. Lah hadis menika sering sekali ya disebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya, Masya Allah, kita dalam kondisi sehat, kaki sehat, anggota badan sehat, kok sih malas-malasan ya, kalah kali ini wow. Ini kalah kali ini. Ya, iya Pak, itu Pak, tergantung. Saya itu punya tetangga Pak, itu masih saya waktu kecil itu sudah ada ibu-ibu tua, namanya Mbah Sum, itu tetangga itu tidak bisa melihat. Tapi berangkat ke masjid niku saged budal kiam, Mbak. Itu mungkin kira-kira kalau rumahnya kisaran ini sampai perapatan ke sana ada toko itu loh. Ya itu dari situ ke masjid itu berangkat sendiri. Berangkat sendiri itu. Ya. Ya jamaah ten masjid. Rembetan jalannya itu wonten pinggir rembetan. Jadi kalau sudah sekali, dua kali sehingga menjadi apa ya? Biasa. Lah kemudian ada tetangga lagi, dulunya normal sehat nggih. Waktu normal sehat nggih, rutin tidak akan sholat berjamaah di masjid. Kemudian beliau terkena sakit katarak. Tidak bisa melihat juga. Itu kula amati nggih. Nggih sakit niku budal ten masjid ki ambek nggih sakit. Dan rutin. Nggih. Maghrib Isya itu malam itu. Jadi dia tak ngitung langkah kaki. Iya, ngitung langkah kaki. Jadi nanti nak semisal naik masjid itu ya, dari lantai sampai pintu itu berapa langkah, itu tahu. Geser nanti kan di masjid itu karpetan. Nanti karpet dia biasanya ngambil soft itu memang karena itu halangan itu berdirinya mesti samping tembok, mesti di samping jejer tembok. Sehingga kalau mundur ini dari sini ke pintu itu sudah dihitung langkahnya. Tahu. Nah, ini berarti karena sudah terbiasa. Dan benar itu tidak bisa melihat. Masya Allah. Ya, kondisi tidak bisa melihat. Nah, inilah kadang Masya Allah ya kita yang kondisinya sehat, ya mudah-mudahan lebih semangat lah nggih. Anggenipun tidak akan sholat berjamaah. Ya, ini penting ya. Wa ajabal jumhur an dzalika bi annahu sa'ala hal lahu rukhsatun fi ayyusalliya fi baitihi wa yasulu lahu fadilatul jamaah. Jadi menurut jumhur itu ada orang datang kepada Rasulullah minta dispensasi
agar tidak sholat berjamaah di masjid, sholat wonten ten griya, ya karena dia punya udzur, tidak bisa melihat, maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Kalau jenengan masih mendengarkan adzan, ya didatangi, ya. Tetap datang ke masjid, ya. Nah ini, lah terlebih kalau ada yang nuntun, ya. Ayo Bapak dituntun sholat bareng jamaah ning masjid. Nah, anaknya suruh nuntun. Nah, ini tetap wajib berarti. Terlebih sholat Jumat. Sholat Jumat tetap wajib berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Wa minal jumlatil udhri, ya. Ya ini mencakup semuanya ya. Tadi kalau orang yang buta berarti tidak ada yang nuntun, ya orang yang tidak bisa berjalan tidak ada orang yang gendong. Tapi dulu ada Pak, para sahabat niku saking semangatnya sholat ning masjid, senajan kondisi sakit, ya itu nyuruh orang, ayo aku gendong ning masjid sholat jamaah. Padahal kondisinya sakit. Di sini disebutkan wal mustahab, dan tetap dianjurkan, dan yang dianjurkan adalah hudurul jamaah mutlakon, tetap berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah secara mutlak, meskipun ada masyakoh, meskipun agak berat. Liqauli Ibnu Mas'ud, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aitana, ya, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Ya, karena dulu para sahabat itu menilai kemunafikan itu adalah dengan tidak sholat berjamaah ning masjid. Jadi nyuwun sewu nggih. Niku nek para sahabat niku menilai si A munafik atau tidak, itu dilihat sholat berjamaah ten masjid napa mboten. Karena apa? Ya kebiasaannya orang munafik itu nek kan sholat ning masjid waras-warasen. Langkung-langkung sholat isya, sholat subuh. Wonten kitab Umdatul Ahkam niku disebutkan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, jadi zaman riyen para sahabat niku, wos munafik sampean. Lho kok munafik piye? Lah ora sholat jamaah ning masjid. Nah, menghukuminya seperti itu. Jadi menjadi patokannya itu adalah sholat berjamaah di masjid. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhati bainar rajulaini hatta yuqama fis shaffi. Sehingga para sahabat meskipun dalam kondisi sakit, seorang laki-laki didatangi dan diajak, siapa sing lara? Oke, ayo ditulung, dibantu, junjung bareng-bareng, diangkat, ya, diangkat dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Lah menika nggih, ini termasuk masakoh. Ya, masakoh artinya ada orang sakit, ya. Ini boleh untuk tidak hadir di sholat jamaah. Tapi kalau di sholat Jumat, kalau ada yang bisa membantu, maka sholat Jumat hukumnya tetap wajib. Ada yang ditanyakan mungkin? Nggih? Nggih, sekedap. Oh, nggih. Basmalah. Oh, berarti kan hitungannya 6 ayat gitu nggih. Ya. Al-Fatihah itu nama lain Al-Fatihah adalah sab'u mathani. Sab'u mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Lah, kemudian barangkali kita mendapatkan ada imam yang ketika ngimami tidak membaca basmalah. Ya. Nanti bisa dilihat di kitab Umdatul Ahkam yang sudah ada itu. Dalilnya adalah Rasulullah, Abu Bakar,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yaftatihuna sholata bil hamdallah. Dalilnya gitu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu membaca atau membuka sholat, mengawali sholat dengan alhamdulillah tanpa membaca basmalah. Hadisnya itu ada di kitab Umdatul Ahkam. Ya. Ada dua pendapat Pak memang. Ada pendapat yang basmalah itu tidak dibaca tapi pelan. Bacanya sir. Sir itu pelan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Imamnya itu bacanya bismillahnya pelan. Baru ketika alhamdulillahnya dibaca keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kemungkinan Pak, si imam ini baca bismillahnya dengan pelan sehingga tidak terdengar oleh makmum. Pripun? Ya termasuk niku berarti dari sujud ketika berdiri, ketika mau membaca Al-Fatihah itu juga bismillahnya dengan sir juga, dengan pelan juga. Ya. Wa alam bisawab itu kita pernah bahas itu nggih masalah bab basmalah ini, jadi ya ada memang para ulama berbeda pendapat di sini antara mengeraskan bacaan basmalah dan juga memelankan, ya, mensirkan bacaan basmalah. Ya, ada yang mengeraskan, ada yang bacaan basmalahnya dipelankan. Artinya sehingga makmum tidak mendengar. Jadi ketika Allahu Akbar selesai mungkin baca Allahumma ba'id baini, kemudian ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang membaca bismillahnya dijaharkan ada. Lah kalau Malikiyah malah langsung alhamdulillah. Malah baca basmalah itu makruh. Sampai kalau dalam Malikiyah kan mengatakan baca basmalah itu makruh. Yang benar adalah ketika takbiratul ihram baca doa iftitah makruh, Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira, baca ta'awud makruh, baca bismillahnya makruh. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu akbar langsung alhamdulillah. Nah, ini saya kira hal yang longgar lah, gitu. Artinya barangkali ketika imam langsung membaca alhamdulillah, barangkali membaca basmalahnya dipelankan sehingga makmum tidak mendengar. Ya, 7 ayat. Bahkan ngeten Pak, ada yang mengatakan kan basmalah itu ada banyak pendapat nggih. Ada yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi basmalah itu adalah ayat itu untuk memisah antara surat gitu loh. Jenengan menawi enten kan saking surat Al-Baqarah Al-Fatihah enten basmalah. Al-Baqarah mangke enten basmalah. Jadi basmalah ataupun bismillah ini untuk memisah antara ayat. Lah ada yang mengatakan surat Al-Fatihah ada 7 itu. Seingat saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi mulai ayat satunya dari alhamdulillah. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. 7 ayat itu di ayat yang terakhir yang biasanya kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7-nya. Allahu a'lam bishawab. Jadi memang banyak pendapat gitu dalam hal ini.
Ya. Nggih. Nah, itu memang ada yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Nah, di situ di diwakafkan. Ini yang mengatakan kalau itu 7 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu ayat yang ke-7. Boleh. Nggih. Boleh. Iya. Ya berarti ini yang mengatakan 7 ayat tanpa bismillah, ayat 6-nya di situ berhentinya. Ya. Itu saya baca di pendapatnya Syekh bin Baz. Wa a'lam bishawab. Pengetahuan nih Pak nggih. Terus ya barangkali si imam baca basmalahnya dengan pelan ya atau dengan jahar, dan itu tidak masalah lah bagi kita, itu para ulama memang berbeda. Nggih? Jahar ya, di Istiqlal jahar. Ya mungkin ya, kalau saya pribadi ya kadang dijaharkan, kadang enggak. Ya artinya warna-warni itu. Jahar ya, dijaharkan bisa. Nggih monggo itu bisa nggih panjenengan menawi mengke dadi dados imam mau mengeraskan basmalahnya tidak apa-apa, basmalahnya mau dipelankan juga tidak apa-apa. Wa a'lam bishawab. Cukup? Cukup nggih? Ya, alhamdulillah. Ini baru 1 poin udah. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa nggih. 1 poin nih tadi boleh tidak salat di masjid karena kondisi sakit intinya gitu. Sakitnya ini sakit yang berat. Sakit kalau dia datang ke masjid itu bisa sampai sempoyongan, aduh, ngos-ngosan, malah panas, malah demam lah, yang demikian boleh ya tidak berjamaah di masjid. Wa a'lam bishawab. Mekaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika, mudah-mudahan menambah pengetahuan utawi wawasan kagem kula lan panjenengan sedaya. Mbok pilih kata kelepatanipun nyuwun agung pangapunten. Astagfirullahaladzim. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.